Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih sama-sama hadir dalam rangka mentelaah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu sebagaimana Rasulullah katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang meniti suatu jalan untuk dia mempelajari suatu ilmu, mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah permudahkan jalannya menuju ke dalam surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala di dalam urusan kita baik dunia maupun akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di dalam pembahasan kitab Mafahim Yajibu an Tusahah, yang mana Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menjelaskan sedemikian rupa tentang bahaya-bahaya ajaran, di mana ajaran tersebut sangat mudah untuk mengkafirkan orang lain, bahkan hingga membunuh orang lain yang notabene adalah masih seiman, ya, menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang terkait dengan pembahasan tersebut, kita masuk ke dalam bab sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun, yang mana ini masih bab akidah, namun di dalam subbab ini dijelaskan adalah sibabul muslim fusuq, yaitu mencela seorang muslim adalah tindakan fasik, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya atau memeranginya adalah suatu kekufuran. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. I'lam, ketahuilah, anna karahiyatal muslimina, bahwasannya membenci daripada kaum muslimin, wa muqata'atahum wa mudabaratahum muharramatun, membenci mereka dengan cara memutus tali silaturahim terhadap orang muslim dan berpaling dari orang-orang muslim, muharramatun, maka hukumnya adalah haram. Wa kana sibabul muslim fusuqan, sebab karena adanya mencela orang muslim itu adalah suatu tindakan yang fasik. Ya, mencela orang muslim suatu bentuk tindakan yang fasik. Sekarang banyak orang yang mengaku paling sunnah, mengaku ajarannya mengikuti daripada manhaj salaf, namun kerjaannya banyak mencaci maki itu, Pak. Ya, banyak kerjaannya mencaci maki. Nah, mencaci maki siapa? Nggak tanggung-tanggung yang dia caci maki kadang orang tua Nabi. Ini orang-orang Wahabi ini memang, ya Allah, merasa punya ilmu tapi adab kurang. Dia katakan, nih orang-orang Wahabi mengatakan apa? Banyak video-videonya beredar, ya, bukti-buktinya udah banyak. Ustadz-ustadz Wahabi mengatakan bahwa orang tua Nabi itu min ahlin nar, masuk ke dalam neraka, merupakan penduduk ahli neraka. Di mana dasarnya? Sebab notaben orang yang dikatakan masuk ke neraka adalah orang yang kufur, orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang orang tua Nabi dikatakan masuk neraka, dari mana referensinya? Sebab orang tua Nabi, yaitu Abdullah ibni Abdul Muttalib dan juga Siti Aminah, itu merupakan min ahlul fatrah. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat orang tua Nabi itu min ahlul fatrah. Ya, tidak diminta pertanggungjawabannya, tidak dihisap amal perbuatannya. Kenapa? Karena orang tua Nabi lahir di antara zaman Nabiullah Isa kepada zaman Nabiullah Muhammad SAW. Artinya kedua orang tua Nabi hidup di zaman kekosongan risalah. Tidak ada Nabi dan Rasul yang diutus di zaman itu, sehingga dikatakan ahlul fatrah. Jadi rentan waktu antara diutusnya Nabi Isa alaihissalam dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu ratusan tahun.
Jadi orang-orang yang hidup rentan waktu antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu ahlul fatrah. Kenapa? Karena mereka tidak menerima ajaran, tidak menerima risalah. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beda halnya dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka hidup semasa dengan orang tua Nabi, namun mereka juga hidup di ketika Rasulullah Muhammad SAW menyatakan kenabiannya. Artinya sudah ada kenabian di saat itu. Tapi kalau orang tua Nabi, ya Sayyidina Abdullah, itu meninggal sebelum Rasulullah dilahirkan. Siti Aminah, ibunda Nabi, meninggal sebelum Nabi dewasa. Artinya Rasulullah Muhammad SAW belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul saat itu. Beda halnya dengan Abu Lahab, yang mana paman Nabi ini jelas-jelas, ya kan, menyaksikan betul mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, menyaksikan betul bagaimana proklamirnya Nabi Muhammad SAW menyatakan dirinya diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Nah, jadi begitu. Jadi banyak orang-orang Wahabi ini yang mana notabene merasa dirinya paling alim, namun nyatanya suka menghujat orang lain. Bukan hanya orang-orang kita yang dihujat sama orang Wahabi ini, ya. Wahabi ini sering mencaci maki orang tua Nabi, ya, dikatakan orang tua Nabi masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Bahkan dikatakan apa? Ya, dikatakan orang-orang Nahdlatul Ulama ini, kata orang-orang Wahabi, ya, ahlul khurafat, ya, takhayul bid'ah, ahlul bid'ah. Banyak aswaja yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi ini ahlul bid'ah, sedangkan dia tidak tahu penjelasan yang lebih spesifik apa yang dikatakan bid'ah. Sedangkan ustadz-ustadz Wahabi sendiri setelah mengerjakan sholat, apa yang dia lakukan? Bukan zikir, bukan berdoa, namun yang dia lakukan apa? Main handphone, buka handphone. Bahkan lebih daripada itu, banyak video yang beredar, ya, video yang beredar di luar sana, Ustadz Wahabi yang sedang memimpin sholat, dia membuka HP. Yang bid'ah sekarang siapa? Ini karena sentimen orang-orang Wahabi, merasa dirinya lebih mulia, merasa dirinya yang udah paling Islam, ya. Jadi seakan-akan yang lainnya salah, yang lainnya tidak sesuci mereka. Inilah yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada yang namanya kesombongan. Khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia, Adam, itu dari tanah. Dia merasa sombong nih iblis. Padahal iblis luar biasa ibadahnya kepada Allah, sangat-sangat kuat, lebih rajin dari kita ibadahnya kepada Allah. Namun karena ada kesombongan, akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati nih orang-orang di luar sana nih Wahabi, mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah. Gitu. Jadi mencaci maki orang itu apa? Dikatakan Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki, mencaci maki orang, terutama orang muslim, adalah tindakan yang fasik. Gitu. Kemudian dikatakan lagi oleh beliau, wa qitaluhu kufran idza istahalla. Bahkan memeranginya yang jelas-jelas dia anggap itu halal, perbuatan itu hukumnya haram, sebuah kekufuran. Berapa banyak ISIS di luar sana, teroris-teroris, ya nggak, yang mereka berlindung di balik agama, mereka jadikan agama Islam sebagai tameng mereka, padahal akhlaknya sungguh luar biasa bejatnya. Ya, siapa tuh ISIS? ISIS itu Wahabi yang jalurnya lebih ekstrim lagi. Jadi Wahabi itu banyak tingkatannya. Ada yang ekstrim, ada yang sedang, ada yang halus, ada Wahabi kayak gitu. Tergantung dah kelas-kelas mereka itu, ya. Ya, ISIS itu adalah bagian Wahabi. Jangankan orang kafir, orang Islam pun yang dianggap tidak satu frekuensi dengan mereka akan dibunuh sama ISIS itu. Luar biasa biadabnya, ya. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki melanjutkan di dalam makalah ataupun yang dikutip di dalam kitabnya ini,
Wa kafa radi'an fi hadzal bab hadisun Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Ya. Sebagai iktibar nih, sebagai peringatan di dalam bab ini cukup kita mengingat daripada hadis ataupun kisahnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, ini sahabat Khalid bin Walid adalah salah seorang sahabat senior, yang mana Khalid bin Walid ini masuk Islam bersamaan dengan Sayyidina Ammar bin As radhiyallahu anhu, ya, setelah perang Uhud. Namun kelihayan Sayyidina Khalid bin Walid dalam memerangi musuhnya Allah luar biasa. Bahkan beliau dikatakan Saifullah, yaitu pedangnya Allah Subhanahu wa taala, yang dinisbatkan kepada Khalid bin Walid. Nah, ini ada suatu kesalahpahaman. Di sini ada hadis daripada Khalid bin Walid, ya, diceritakan oleh Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki, ya, bahwasanya apa? Hadis Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu fi sariyatihi ila bani Judzaimah yad'uhum ila al-Islam. Ketika ia diutus, siapa yang mengutus? Yaitu Rasulullah. Di dalam sebuah misinya atau tujuannya kepada siapa? Banu Judzaimah, yaitu kepada Bani Judzaimah, yad'uhum ilal Islam, yang mana Khalid bin Walid memerintahkan, mengajak mereka nih Bani Judzaimah untuk masuk ke dalam Islam. Falamma intaha ilaihim dalaguhu. Tatkala Khalid bin Walid ini sampai kepada mereka, dalaguhu, ya, mereka itu menyambut daripada Khalid bin Walid. Faqala lahum, kemudian Khalid bin Walid berkata kepada mereka, aslimu, masuklah kalian ke dalam Islam. Faqalu, kemudian mereka, para penduduk ini berkata, nahnu qaumun muslimun, kami ini adalah kaum muslimin, ya, daripada kaum orang-orang Islam, ya, kami ini sudah masuk Islam. Qala fa'alku silahakum wanzilu. Kata Khalid bin Walid, kalau begitu letakkan senjata kalian dan turunkan senjata kalian. Kalau mereka nih para penduduk Bani Judzaimah mengatakan, la wallahi, tidak, wallahi demi Allah, ma ba'da wad'is silah illa al-qatl. Ya. Jadi mereka menolak. Kata Khalid bin Walid, kalau memang kalian sudah Islam, turunin tuh senjata kalian, ya enggak, letakkan senjata kalian, niscaya nih kalian aman. Tapi mereka nggak mau, mereka nggak mau meletakkan daripada senjata ini, ya, kecuali yang tersisa hanya pembunuhan. Ma nahnu bi aminin laka wala liman ma'aka. Kami tidak merasa aman kepadamu ya Khalid, maupun kepada orang-orang yang bersamamu. Kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau berkata, fala amana lakum illa an tanzilu. Tidak ada keamanan bagi kalian kecuali kalian turunkan ini senjata. Fanazalat firqatun minhum wa tafarraqat baqiyatul qaum. Kemudian ketika Khalid bin Walid memerintahkan kembali lagi untuk diturunkan daripada itu senjata, sebagian dari mereka ada yang menurunkan, ada lagi yang menyebar pergi. Artinya apa? Yang sebagian nggak mau mengikuti perintah daripada Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, ini sahabat ini bukan manusia yang maksum, tapi bisa punya kesalahan, dan kesalahan ini diceritakan di dalam hadis, ya. Wa fi riwayat indaha Khalid ila al-qaumi fatalaguhu. Di dalam sebuah riwayat, Khalid bin Walid sampai di hadapan kaum tersebut dan mereka menyambut daripada Khalid bin Walid. Faqala lahum, kemudian Khalid bin Walid berkata kepada mereka, ma antum, siapa nih kalian? Ayil muslimun am kuffar, kalian nih orang muslim atau orang-orang kafir? Mereka menjawab, faqalu, ya, muslimun qad shalaina wa sadaqana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami ini orang muslim, ya, sebab kami telah sholat
dan juga kami telah apa? Mempercayai ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa banainal masajid fi sahatina wa adana fiha. Dan kami ini membangun masjid di tempat kami dan mengumandangkan azan ya fiha, di dalam masjid tersebut. Wa fil lafzin. Nah, kemudian di dalam riwayat lain, lafaz yang lain, ya, para penduduk ini tidak mengatakan bahwasannya muslimuna qad salaina wa sadaqna bin Muhammadin wa nabiyina wa banaina al masajid fi sahatina wa adzana fiha. Di dalam riwayat lain tidak dikatakan begitu. Ya, di dalam riwayat lain dikatakan bahwasannya lam yuhsinu an yaqulu, mereka tidak tahu bagaimana mengucapkan aslamna, kami ini sudah masuk Islam. Jadi ada suatu ras ataupun suku tertentu yang dia di dalam pengucapan tuh berbeda. Kadang kita juga ya satu suku dengan suku yang lain memang bahasa Indonesia sama, namun terkadang menerjemahkan atau menginterpretasikan bahasa itu, memahami bahasa dengan diucapkan itu berbeda kadang, ya. Karena apa? Karena terkadang kendala dari adat istiadat suku tertentu di dalam mengucapkan bahasa, walaupun sebetulnya tujuannya sama. Nah, mereka itu lam yuhsinu an yaqulu aslamna, mereka tidak tahu bagaimana mengucapkan kami ini sudah masuk Islam, gitu. Faqalu, sehingga mereka ini berkata soba'na, kami telah keluar dari agama yang lama. Qala fama balu silah alaikum. Nah, kemudian mengapa kalian membawa senjata? Khalid bin Walid bertanya kepada penduduk ini, mengapa kalian dibawa senjata? Qalu inna banaina wa baina qaumin minal arabi adawatan. Kata mereka nih, ada permusuhan di antara kami dan beberapa orang Arab. Gitu. Wahidna an tagunuhum fa akhadna silah, sehingga kami ini takut kalian adalah mereka, gitu. Jadi buat jaga-jaga. Buat apa? Buat jaga-jaga. Jadi kami membawa senjata untuk apa, kata mereka? Untuk jaga-jaga. Qala, kemudian Khalid bin Walid mengatakan fadha'u silaha fawadda'u, letakkan nih senjata kalian, dan mereka pun menuruti perintah daripada Khalid bin Walid. Faqala ista'siru fa'amara ba'dahum fakatafa ba'dan wa faragahum fi ashabih. Nah, kemudian kaum ini berkata, ya, setelah Khalid bin Walid mengatakan turutkan senjata kalian, ada yang mereka itu menuruti. Kemudian Khalid bin Walid memerintahkan menangkap mereka, sebagian daripada mereka itu diikat dan dibagi di antara para sahabatnya. Falamma kana saharu, kemudian tatkala waktu subuh itu tiba, ya, waktu sahar itu tiba, nada munadiya Khalidin. Tatkala waktu subuh itu tiba, Khalid memerintahkan untuk membunuh para tawanan. Ya, orang-orang ini udah menurunkan senjata, namun akhirnya dibunuh oleh pasukan Khalid bin Walid. Man kana ma'ahu asirun falyaqtuluhu. Ya. Kemudian apa nih? Kemudian Bani Sulaim itu membunuh daripada tawanan mereka, ya.
Ya, faqatala Bani Sulaim man kana ma'hum wamtana al-muhajirun wal ansar radhiyallahu anhu wa arsalu asrahum falamma balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tatkala Khalid bin Walid menangkap mereka, kemudian diikat nih orang-orang itu oleh pasukan Khalid bin Walid. Waktu subuh kemudian tiba dan para tawanan itu kemudian dibunuh. Bani Sulaim juga membunuh mereka, sementara kaum Muhajirin dan Ansar menolak dan membebaskan tawanan mereka. Ya. Falamma balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala cerita ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini peristiwa sampai kepada Rasulullah, kemudian ma fa'ala Khalid, apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, qala, telah berkata Rasulullah, Allahumma inni abra'a ilaik mimma sana'a Khalid. Qala dzalika marratain. Rasulullah ini mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang telah dilakukan oleh Khalid. Qala dzalika marratain. Kemudian Rasulullah mengucapkan itu sebanyak 2 kali. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membenarkan apa yang dilakukan Khalid bin Walid karena mereka ini ada kesalahpahaman. Mereka ini masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, jadi haram untuk dibunuh. Gitu. Jadi ini hikmahnya walaupun itu sahabat, punya kedudukan, punya status, tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur daripada kesalahan daripada sahabat-sahabatnya. Waqad yuqalu, ada juga yang dikatakan inna Khalidan fahama annahum qalu dzalika ala sabilil anafati wa adamal inqiyadi ilal Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa Khalid itu mungkin mengira mereka mengucapkan itu karena merasa sombong, ya, anafat, ya, merasa sombong. Wa adamil inqiyadi ilal Islam, dan tidak ada rasa untuk tunduk kepada Islam menurut Khalid. Tadinya Khalid menyangka hal demikian. Orang-orang penduduk ini mengatakan bahwasannya kami sudah keluar dari agama kami, dikiranya Khalid bin Walid mereka itu karena merasa sombong dan tidak mau masuk agama Islam. Wa inna ma anjara alaihi al-ajala wa adama tathabuti fi amrihim qabla an ya'lam al-marada min qawlihim. Yang dikritik Khalid bin Walid adalah tindakan yang tergesa-gesa dan tidak memastikan terlebih dahulu apa yang mereka maksud dengan perkataan kami qaulihim saba'na, kami telah keluar dari agama kami, gara-gara kalimat saba'na, ya, kami telah keluar dari agama kami. Fa Khalidun ma'dzurun, maka Sayyidina Khalid bin Walid, ya, bisa dimaafkan atas perbuatannya tersebut. Karena apa? Karena ada kesalahpahaman. Kaifa waqad qala alaihi salatu wassalam, apalagi Nabi SAW itu berkata, ini menurut Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki, Rasulullah ini pernah berkata nih, Na'ma Abdullah wa akhu al-ashirati Khalid ibn al-Walid wa sayfu min suyufillahi salahullahu alal kuffar wal munafiqin. Apalagi Rasulullah ini pernah berkata bahwa Khalid bin Walid adalah hamba Allah yang baik, sahabat yang setia, dan salah satu pedangnya Allah, wa sayfun min suyufillah, salah satu pedang dari pedang-pedangnya Allah. Yang digunakan untuk apa? Yang digunakan untuk membasmi, melawan alal kufari wal munafikin, membasmi orang-orang kafir dan munafik. Jadi husnuzan kita kepada sahabat. Wa kadzalika, dan demikian pula kisah Usama bin Zaid, kisah daripada Usama bin Zaid.
Ya, fima rawahu, seperti yang diriwayatkan oleh fima rawahu anhu al-Bukhari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Dhabyan qala, dari Abu Dhabyan, ya, ia berkata, sami'tu Usamah bin Zaid, aku telah mendengar Usamah bin Zaid berkata, ia berkata, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu mengutus kami. Kata siapa? Kata Usamah bin Zaid. Ilal Khuraqah, ke daerah yang namanya Khuraqah. Fasabahna al-qaum, ya, ketika daripada pagi sampai kepada kita, ya, fasabahna al-qaum fahazamnahum wa lahiktu anna wa rajulun minal ansar rajulan minhum. Ketika pagi itu tiba, kami menyerang mereka dan berhasil mengalahkan daripada mereka. Aku dan seorang laki-laki dari Ansor mengejar salah satu daripada mereka. Gitu. Falamma ghashinahu, maka tatkala kami ini berhasil mengepungnya, qala, dia berkata, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi ketika Usamah bin Zaid diutus oleh Rasulullah ke daerah Khuraqah, kemudian menyerang daripada pasukan ataupun kelompok atau kaum mereka, ya, kemudian kata Usamah, aku dan seorang laki-laki dari Ansor mengejar salah satu dari mereka, kami berhasil mengepungnya, dan ada orang dari mereka itu yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ketika orang ini mengatakan la ilaha illallah, fakaffal ansariyu anhu, orang Ansor ini berhenti menyerangnya. Fata'antuhu birumhi hatta qataltuhu. Nah, kata Usamah bin Zaid, ya, ketika orang Ansor itu berhenti menyerangnya, tapi aku menusuknya dengan tombakku sampai dia mati. Gitu. Falamma qadimna balagan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tatkala kami ini kembali dan berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi, kemudian Nabi berkata, ya Usamah, wahai Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuh daripada orang tersebut setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qultu, aku mengatakan kepada Nabi, kana muta'awwidan, ya, aku mengatakan bahwasannya apa, dia hanya mengucapkan untuk melindungi dirinya sendiri. Famazala yukarriruha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalikal yawm. Kemudian Nabi SAW mengulang pertanyaan sampai aku berharap andai saja aku belum masuk Islam pada hari tersebut. Wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, berkata kepada Usamah, ala syaqaqta an qalbihi, mengapa kamu tidak belah tuh hatinya? Di dalam riwayat lain, ketika Nabi SAW tahu bahwa Usamah membunuh orang yang telah mengatakan la ilaha illallah, kemudian Usamah mengira itu karena untuk melindungi daripada dirinya, Nabi mengatakan, Nabi marah kepada Usamah, ala syaqaqta an qalbihi fata'lama asaddikun am kadzibun. Kata Rasulullah berkata kepada Usamah, mengapa engkau nggak belah tuh hatinya
sehingga kamu bisa tahu apakah dia jujur atau berbohong. Qala Usama, kemudian Usama menjawab, la aqatilu ahadan yashhadu an la ilaha illallah. Ya, aku tidak akan memerangi siapapun yang bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Waqad su'ila Ali radhiyallahu anhu anil mukhalifina lahu minal firaq. Kemudian Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang orang-orang yang berseberangan dengannya dari berbagai kelompok, ya, tentang peristiwa ini. Akafarruhum, tidaklah, ya, apakah mereka itu kafir, ya, akafarruhum, apakah mereka itu kafir? Qala, berkata Ali, la, tidak, innahum minal gufri faru. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak, mereka lari dari kekufuran. Faqila, kemudian ditanyakan lagi kepada Ali bin Abi Thalib, amunafiqunahum, ya, apakah mereka termasuk golongan orang-orang munafik? Faqala la, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak, innal munafiqina la yadhkurunallah illa qalila. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ya, ketika ditanya apakah mereka orang munafik, Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak, karena orang munafik hanya mengingat Allah sedikit. Ya. Wa haula'i yadhkurunallaha katsira, sedangkan mereka mengingat Allah itu dalam keadaan yang banyak. Faqila ayyu syai'in hum. Kemudian ditanyakan lagi nih kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, kalau begitu mereka ini termasuk golongan apa ya Ali? Kemudian Sayyidina Ali menjawab, qala qaumun asabathumul fitnah fa'amu wa samu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka adalah orang-orang yang terkena fitnah sehingga menjadi buta dan tuli terhadap kebenaran. Jadi seperti itu. Jadi kita dalam mencela saudara kita sesama muslim diharamkan, nggak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisal mu'min, tidak dikatakan dia itu beriman, bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi. Kata Rasulullah, tidak dikatakan dia itu orang yang beriman, orang yang suka mencela orang lain, orang yang suka melaknat orang lain. Orang lain sering dilaknat, sering disumpahin sama dia, itu bukan golongan orang yang beriman, kata Rasulullah. Dan orang yang sering ngomong kotor, ngomong kasar, ngomong jelek, kata Rasulullah, bukan golongan orang yang beriman. Jadi hati-hati kita punya mulut. Jikalau kita sudah belajar agama, ciri orang yang belajar agama itu sudah tinggi, maka dia mempraktekannya dengan adab dan akhlaknya, bukan dengan ilmunya lagi, karena ilmunya itu sudah menyatu kepada akhlaknya. Kadang kita baru tahu ilmu seberapa persen, udah seakan-akan kita udah punya ilmu yang tingginya amat luar biasa, mampu untuk menuduh orang lain itu yang tidak sependapat dengan kita itu salah. Padahal di semua kejadian-kejadian yang kita lihat pasti ada hikmahnya. Pasti ada apa? Ada hikmahnya. Sehingga apa? Kita bila mana kita nih orang beriman, tolong dijaga lisan kita. Salamatul insan fahibzal lisan. Selamatnya manusia itu adalah tergantung pemeliharaan daripada lisannya. Ya, al-lisanul aqil min wara'i qalbih. Lisan yang berakal itu adalah sesuai dengan bilik hatinya. Kalau hatinya jelek, lisannya jelek. Hatinya kotor, lisannya kotor. Hatinya baik, lisannya baik. Hatinya bagus, lisannya bagus. Kenapa? Tergantung hatinya. Ini terkadang orang baru belajar hijrah, ya Allah, kemudian dia pakai atribut agama, dia pakai celana cingkrang, ya Allah, jalannya udah paling dia doang yang benar, yang lain salah. Pakai celana cingkrang,
katanya ngelebihin mata kaki nantinya nggak dipandang sama Allah Ta'ala di hari kiamat karena bentuk dengan kesombongan. Di dalam riwayat dijelaskan, ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata kepada Rasulullah, saya seringkali ada jubah saya, ada gamis saya, ada pakaian saya yang sampai nyeret-nyeret sampai ke bawah. Kata Rasulullah, apa? Kau bukan termasuk itu karena kau bukan golongan orang yang sombong. Tuh, lihat akhlaknya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang orang berlomba-lomba dari atribut, ya enggak, dari penampakan luarnya, berlomba-lomba ngitemin jidat supaya dikata orang yang paling sujud, berlomba-lomba manjangin jenggot biar dikata orang paling sunnah. Sunnah itu adalah ketika kita dapat merapihkan jenggot kita, karena Rasulullah adalah manusia yang paling indah dipandang, jenggotnya kagak berantakan. Rasulullah indah dipandang, dari jenggotnya indah dipandang, dari bentuk pakaiannya indah dipandang, dari perawakannya Rasulullah indah dipandang. Ya Allah, ini PR buat saudara-saudara kita orang-orang Wahabi di sana biar dapat taufik dan hidayah. Wallahu a'lam bishawab.